Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran sosiologi. Ini kita akan mempelajari sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat. Ini adalah bagian dari kompetensi dasar 1, di mana setelah mempelajari materi ini, kalian bisa nanti menerapkan konsep-konsep sosiologi untuk menyelesaikan atau mensikapi persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Nah, untuk pertama kali kita akan bahas tentang hakikat sosiologi. Apa sih sosiologi itu? Ilmu tentang apa sosiologi itu? Nah, di sini kita akan melihat sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang objek studinya adalah masyarakat. Ini diawali oleh seorang sosiolog berkebangsaan Perancis yang pertama kali mengemukakan istilah sosiologi di dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Nah, kalau dilihat dari asal katanya, sosiologi itu berasal dari bahasa Latin socius, yang artinya adalah teman atau sesama. Dan kata logos yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti cerita. Jadi pada awalnya sosiologi itu merupakan ilmu yang bercerita tentang teman atau kawan. Boleh juga diartikan sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Nah, selanjutnya kita bahas objek kajian dari sosiologi. Objek kajian suatu ilmu itu dapat dipahami dari sisi material maupun dari sisi formalnya atau dari sisi sudut pandang ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalau secara material, objek itu adalah apa yang dipelajari di dalam ilmu pengetahuan tersebut. Maka secara material, objek kajian sosiologi adalah manusia, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial. Nah, sedangkan secara formal dari sudut pandang ilmu sosiologi sendiri, objek kajian sosiologi itu memandang manusia sebagai perwujudan hubungan sosial antar manusia. Jadi secara material objeknya adalah manusia, secara formal objeknya adalah perwujudan hubungan sosial antar manusia. Karena manusia itu satu berdiri sebagai makhluk individu, yang kedua berdiri sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial berarti manusia sebagai bagian dari kelompok sosial yang di dalamnya pasti mengadakan hubungan sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Maka sekali lagi Ibu ulang, secara material objek kajian sosiologi adalah manusia, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial. Dan secara formal objeknya adalah perwujudan hubungan sosial antar manusia. Nah, kalau tadi sudah objek kajian, sekarang kita bahas pokok bahasan. Pokok bahasan sosiologi. Pokok-pokok yang dibahas di dalam ilmu sosiologi. Tokoh yang pertama mengemukakan pokok bahasan sosiologi adalah Emil Durkheim. Nah, menurut Emil Durkheim, pokok bahasan sosiologi adalah fakta-fakta sosial. Nah, apakah fakta sosial itu? Nah, fakta sosial adalah pola-pola atau sistem yang mempengaruhi cara manusia untuk berpikir,
untuk bertindak, dan untuk merasa. Jadi, fakta sosial itu adanya di luar diri individu dan memiliki kekuatan mengendalikan atau memaksa individu tersebut. Nah, apa contohnya? Contoh fakta sosial misalnya tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah itu kan merupakan pola atau sistem yang mempengaruhi bagaimana warga sekolah untuk berpikir, bagaimana warga sekolah untuk bertindak, dan bagaimana warga sekolah untuk merasa. Adanya di dalam individu atau di luar? Di luar. Memaksa individu atau tidak? Ya, memaksa. Contohnya, kalian sebagai siswa SMA Negeri 1 Lemah Abang, mau tidak mau harus bertindak mengikuti tata aturan yang berlaku di sekolah kita SMA Negeri 1 Lemah Abang. Tuh. Boleh nggak, Bu, saya memakai seragamnya SMP? Nggak boleh. Kenapa? Karena sesuai tata tertib kalian harus memakai seragam SMA. Datang jam 8, Bu. Tidak boleh. Kenapa? Karena pembelajaran dimulai jam 7. Itu sesuai dengan tata tertib. Mau nggak mau harus diikuti. Ya, berarti kalian dipaksa dan dikendalikan oleh aturan tersebut. Yang berikutnya, pokok bahasan sosiologi menurut C. Wright Smith. C. Wright Smith mengatakan bahwa pokok bahasan sosiologis adalah khayalan sosiologi. Pokok bahasan sosiologi menurut Wright Smith adalah khayalan sosiologis, the sociological imagination. Khayalan sosiologis itu untuk apa? Khayalan sosiologis diperlukan untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada di dalam diri manusia. Nah, dengan khayalan sosiologis itu, manusia akan mampu memahami sejarah masyarakat, riwayat hidupnya, dan hubungan antara keduanya. Jadi, ada sejarah masyarakat, ada riwayat hidup pribadi, ada hubungan antara sejarah masyarakat dengan riwayat hidup pribadi. Itu bisa kita lihat melalui khayalan sosiologis. Pokok bahasan sosiologis menurut C. Wright Smith. Nah, menurut C. Wright Smith, pokok bahasan sosiologi adalah imajinasi sosiologis. Imajinasi sosiologis merupakan penerapan berpikir imajinatif untuk bertanya dan menjawab pertanyaan sosiologis. Alat untuk melakukan khayalan sosiologis itu ada dua. Yang pertama adalah permasalahan atau troubles. Yang kedua adalah isu. Nah, troubles ini merupakan satu persoalan atau permasalahan yang terjadi pada pribadi individu, sehingga mengancam nilai-nilai pribadi individu itu sendiri. Nah, contohnya apa? Contohnya kemiskinan yang hanya melanda satu keluarga di antara seluruh anggota masyarakat, misalnya dalam satu desa atau satu kecamatan. Terdapat satu orang atau satu keluarga miskin. Setelah dilihat ternyata apa penyebabnya? Oh, ternyata penyebabnya adalah anggota keluarganya yang tidak telaten untuk bekerja, sehingga tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara masyarakat-masyarakat yang lain, mereka telaten dan rajin untuk bekerja sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup. Berarti kemiskinan pada satu keluarga itu merupakan personal troubles, permasalahan pribadi pada diri individu yang mengancam nilai-nilai pribadi individu itu sendiri. Nah,
Sekarang alat yang kedua adalah isus. Isu itu merupakan hal yang berada di luar diri atau di luar jangkauan pribadi individu. Jadi kita tidak kuasa untuk mengendalikannya karena berada di luar diri pribadi kita. Contohnya apa? Satu desa terjadi bencana alam, kebanjiran, semua aset hilang, sehingga satu desa tersebut masyarakatnya mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka waktu yang lama. Itu namanya isus, terjadi masalah. Adanya di luar jangkauan pribadi kita sebagai individu. Berbeda dengan kasus pertama tadi. Oh, dia nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena apa? Dia tidak mau bekerja. Pribadi masalahnya, ada jangkauannya, masih terjangkau oleh pribadi. Kalau dia tidak malas, atau dia telaten bekerja, maka dia akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi kalau kasus yang kedua, terjadi bencana alam, semua aset hilang, kehilangan semua aset, kita kesusahan memenuhi kebutuhan hidup, sudah di luar jangkauan kita secara pribadi. Tidak bisa kita kendalikan secara pribadi. Nah, lanjut ya. Pokok bahasan sosiologi menurut Peter L. Berger. Menurut Peter L. Berger, pokok bahasan sosiologi adalah pengungkapan realitas sosial. Seorang sosiolog atau ahli sosiologi harus bisa menyingkap berbagai fenomena atau berbagai gejala yang terjadi yang menjadi suatu realitas yang tidak terduga. Nah, apakah realitas sosial itu? Realitas sosial merupakan suatu kenyataan atau merupakan suatu fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terkait dengan kestabilan dalam keadaan normal atau tidak normal yang terjadi di dalam pola-pola hubungan di masyarakat. Realitas merupakan kualitas yang berkaitan dengan fenomena atau berkaitan dengan gejala-gejala yang kita anggap berada di luar kemauan kita. Kenapa berada di luar kemauan kita? Sebab ia tidak bisa dienyahkan. Fenomena-fenomena tersebut tidak bisa dienyahkan, tidak bisa dihilangkan. Oke anak-anak, itu tadi pelajaran kita tentang hakikat sosiologi dan tentang pokok bahasan sosiologi. Untuk selanjutnya silahkan kalian simak dan kalian pelajari ulang. Terima kasih, thank you, sampai bertemu kembali dalam pelajaran sosiologi dan materi selanjutnya. Salam sosiologi, bye.